Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hupa Nuryadi. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai quality of work life atau kualitas kehidupan kerja. Baik, materi mengenai kualitas kehidupan kerja, yakni pertama, mengenai asal mula dari kualitas kehidupan kerja. Nah, konsep mengenai kualitas kehidupan kerja pertama kali diperkenalkan dalam Konferensi Internasional Hubungan Perburuan pada tahun 1972 di Arden House, Columbia University di kota New York. Nah, namun baru mendapat perhatian setelah United Auto Workers dan General Motors berinisiatif mengadopsi praktek kualitas kehidupan kerja untuk mengubah sistem kerja yang ada. Nah, kualitas kehidupan kerja itu merumuskan bahwa setiap proses kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan merupakan sebuah respon atas apa yang menjadi keinginan dan harapan karyawan mereka. Nah, hal itu diwujudkan dengan berbagai persoalan dan menyatukan pandangan mereka antara pandangan perusahaan dan karyawan ke dalam tujuan yang sama, yaitu peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan. Kemudian, apa itu kualitas kehidupan kerja? Ya, jadi terdapat dua pandangan tentang kehidupan kerja. Pertama, pandangan pertama mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja itu sebagai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan partisipasi karyawan. Nah, kemudian pandangan kedua menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja sebagai sebuah persepsi, yaitu pandangan karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, merasa puas, dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang selayaknya manusia dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada definisi dari para ahli, yakni Bernardin dan Russell, itu kualitas kehidupan kerja berkenaan dengan tingkat kepuasan, motivasi, keterlibatan, dan komitmen pribadi yang dialami pekerja di tempat kerja. Kemudian menurut ahli Cons dan Weyrich, yaitu kualitas kehidupan kerja sebagai suatu sistem yang mengarah pada desain pekerjaan yang dihubungkan dengan tujuan yang mengarah pada manajemen. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dalam kualitas kehidupan kerja, yakni kondisi kerja, pemberian upah dan reward, keamanan kerja, interaksi sosial, kemandirian, demokrasi, kecukupan pendapatan, keikutsertaan karyawan, kepuasan kerja, pelatihan, dan pengembangan. Nah, adapun tujuan dari kualitas kehidupan kerja, yakni memperbaiki kepuasan kerja para pekerjanya. Karena kepuasan sangat penting bagi individu pekerja dan organisasi, di mana pekerja itu bekerja. Bagi pekerja, kepuasan kerja itu dapat mencegah pekerja menderita penyakit fisik dan psikologis. Kemudian yang kedua, memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan kinerja para pekerja. Keempat, menciptakan pembelajaran organisasi. Yang kelima, mendukung manajemen perubahan. Selanjutnya ada manfaat dari kualitas kehidupan kerja menurut Harsono, yakni meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover, kemudian meningkatkan motivasi, meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kepuasan, meningkatkan komitmen, serta meningkatkan produktivitas. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja? Yang menurut Hanefa menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja adalah, yakni tumbuh dan berkembang, ya, di mana tumbuh dan berkembang itu untuk mendapatkan
mengembangkan segala keahlian dan performanya dalam tantangan menjalankan mutu pekerjaan di dalam perusahaan. Kedua, partisipasi, yaitu kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ketiga, pengaruh lingkungan atau cycle environment, ya ini pegawai merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Keempat, supervisi, di mana hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahannya dan dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, pimpinan dapat memberikan pengarahan dengan jelas akan tugas yang diberikan kepada bawahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Yang kelima, upah dan kesejahteraan. Di mana kesempatan pegawai untuk memperoleh upah dan tunjangan di dalam suatu perusahaan sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan yang ia jalani. Yaitu selanjutnya faktor sosial, yakni hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dan aspek lainnya di dalam kehidupan di lingkungan kerja. Ya, yang terakhir, penyelarasan fungsi di tempat kerja, yaitu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di dalam kualitas kehidupan kerja ada dimensi-dimensi, terdapat 8 dimensi, yakni pertama, adequate and fair compensation, yakni mengenai gaji yang diterima karyawan dari perusahaan dapat memenuhi standar gaji yang diterima secara umum atau yang kita sering dengar sebagai UMR atau upah minimum regional. Nah, UMR itu cukup untuk memenuhi suatu tingkat hidup yang layak dan mempunyai perbandingan yang sama dengan gaji yang diterima oleh orang lain dalam posisi yang sama. Kedua, safe and healthy environment, yakni lingkungan yang aman dan sehat berkaitan dengan lingkungan kerja karyawan termasuk kenyamanan situasi untuk fisik dan kesehatan mereka. Ketiga, development of human capacity, yakni komponen pengembangan kapasitas manusia menunjukkan pada kecenderungan perusahaan untuk menyediakan lingkungan yang mengizinkan karyawan untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memperoleh otonomi. Ya, keempat, growth and security dicirikan sebagai beberapa faktor penting yang berkaitan untuk memelihara kualitas kehidupan kerja, diklasifikasikan sebagai keamanan pekerjaan, pertumbuhan pribadi, dan kemajuan karir. Selanjutnya yang kelima, yaitu dimensi social integration, mengacu pada komponen penting yang berkaitan dengan bagaimana karyawan memiliki perasaan kepemilikan terhadap perusahaan. Seperti misalnya jika karyawan merasa bebas, terbuka, dan adanya kepercayaan dalam hubungan, dan adanya perasaan kebersamaan, maka mereka akan merasa puas dengan kehidupan kerja. 6. Constitutionalism, yaitu mengacu pada hak-hak yang dimiliki karyawan dan bagaimana hak-hak tersebut dapat melindungi karyawan. Ketujuh, total life space, yaitu dikarakteristikan sebagai salah satu komponen penting dari kualitas kehidupan kerja yang berhubungan dengan waktu senggang karyawan, yaitu seperti waktu untuk istirahat, waktu bersama keluarga, dan keseimbangan waktu untuk bekerja serta istirahat. Yang terakhir, dimensi social relevance, yaitu mengacu pada sikap tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kualitas dari kondisi kerja. Selanjutnya, aktivitas apa saja sih yang dilakukan dalam kualitas kehidupan kerja? Menurut Lina Anatan dan Lina Elitan, itu ada 4, memberikan ide-ide pemecahan masalah, yakni pemecahan masalah secara partisipasif yang melibatkan anggota organisasi sebagai berbagai jenjang gitu. Yang kedua, merestrukturasi sifat dasar pekerjaan, yakni
yakni dilakukannya oleh pekerja dan sistem kerja yang melingkupinya, sehingga pengaturan pekerjaan dan rangkaian kerja lebih konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan individual dan struktur sosial di tempatnya. Ketiga, menciptakan sistem reward inovatif. Keempat, memperbaiki lingkungan kerja. Selanjutnya, usaha apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Nah, menurut Kaskio itu manajer harus atau pimpinan itu harus menjadi pemimpin dan pelatih, bukan saja sebagai bos. Yaitu kedua, keterbukaan dan kepercayaan adalah hal yang penting. Ketiga, secara tipikal informasi yang dipegang oleh manajemen atau pimpinan haruslah dibagikan atau dipegang oleh manajemen, dan saran yang dibuat oleh non manajemen atau di bawahannya itu harus diambil. Terakhir, kualitas kehidupan kerja harus berubah secara terus-menerus dan kedepannya menjadi pemecahan awal sampai tingkat partnership aktual antara manajemen dan menjadi ke depan dari pemecahan awal sampai tingkat partnership aktual manajemen dan karyawan. Baik, ada salah satu video yang berkaitan mengenai kualitas kehidupan kerja.
Baik, dari video ini bisa kita pelajari sebetulnya bahwa meningkatkan kualitas kehidupan kerja itu dengan cara kita mencari solusi atau mencari sebuah ide yang bisa mendongkrak atau meningkatkan kualitas kehidupan kerja seperti yang dilakukan Pablo, yakni dia berpikir bahwa membuat saluran pipa dari tempat sumber air ke desanya itu adalah cara dia untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dia, untuk tidak membayar, untuk tidak melakukan satu ember dibayar dengan satu uang atau dibayar dengan waktunya. Jadi air terus mengalir dan uang yang dihasilkan pun juga terus mengalir. Baiklah, kemudian mengenai jurnal yang saya bahas atau yang saya review, yakni mengenai hubungan religiusitas dan kualitas kehidupan kerja dengan OCB ya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan antara religiusitas dan kualitas kehidupan kerja dengan perilaku baik warga organisasi atau OCB. Kemudian jurnal Inggrisnya yakni mengenai an analytical study of quality of life and organizational commitment and the relation with revenue and per employee of major IT companies in India. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan kerjanya. Baik, itu saja presentasi materi mengenai kualitas kehidupan kerja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mengucapkan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.